Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di pelajaran ilmu pengetahuan alam. Anakku sekalian, pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang persilangan monohibrid dan dihibrid. Nah, untuk kali ini saya akan lebih memperjelas lagi tentang persilangan dihibrid. Cara atau tips menghitung persilangan dihibrid ya, dengan menggunakan beberapa cara. Nah, kali ini saya akan jelaskan dengan menggunakan cara dengan tabel ya, yaitu papan catur atau nama lainnya adalah diagram Punnett. Mudah sekali. Nah, saya akan berikan sebuah contoh. Di sini ada contohnya adalah mangga harum manis, rasanya manis, buahnya tebal. Ya, rasa manis, buah tebal ini kita katakan sebagai sifat fenotip. Karena sifat fenotip itu sifat yang kelihatan oleh panca indera kita, bisa dilihat ataupun bisa kita rasakan. Ya. Nah, M besar, T besar, T besar ini adalah genotipnya, sifat yang membawa rasa ini, ya. Nah, kemudian disilangkan dengan mangga harum manis, rasa asam, daging buah tipis dengan genotipnya M kecil, T kecil, T kecil. Keduanya bersifat homozigot. Yang ini homozigot dominan, ini homozigot resesif. Kita bisa katakan kedua sifat ini dengan sifat pure line atau galur murni. Bagaimana ketika disilangkan? Dia akan menghasilkan keturunan pertamanya, yaitu mangga harum manis, rasa manis, daging buahnya tebal, dengan genotipnya M besar, M kecil, T besar, T kecil. Ya, ini yang kita sebut dengan keturunan pertamanya atau filial 1. Lalu bagaimana kemungkinan keturunan keduanya? Ini yang akan kita cari. Nah, kita lihat di sini diketahui ya, parentalnya atau parentnya, orang tuanya, induknya, ini ada dua, yang homozigot dominan dengan homozigot resesif, ya, yang tadi. Nah, keturunan pertamanya kita dapatkan dari persilangan keduanya. Gamet itu dia harus selalu berpasangan, yaitu dia memiliki pasangan alel. M besar dengan M kecil, T besar dengan T kecil, ya. Menghasilkan heterozigot sempurna, ya, heterozigot sempurna dari persilangan homozigot dominan dengan homozigot resesif. Coba kalian perhatikan, alel dalam kromosom itu dia selalu berpasangan. M besar dia akan mencari nanti pasangannya T besar, M besar akan mencari pasangannya T kecil, M kecil akan berpasangan dengan T besar, M kecil berpasangan dengan T kecil. Dari hasil F1-nya kita bisa dapatkan 4 sifat yang akan terbentuk. Dari mana? Dari perhitungan yang tadi kita lakukan. Atau ada tips mudahnya sebetulnya ya, kalau untuk mencari berapa gamet yang terbentuk dari persilangan heterozigot sempurna atau heterozigot yang lain, nanti saya akan berikan tips mudahnya ya di pertemuan berikutnya. Nah, kita lihat gamet yang terbentuk dari F1 ini tadi ada M besar, T besar, M besar, T kecil, M kecil, T besar, M kecil, T kecil. Ini dia, ya. M besar, T besar berarti manis tebal untuk fenotipnya. Ini fenotipnya manis tipis, fenotipnya asam tebal, dan asam tipis. Kita punya 4 fenotip dalam F1-nya. 4 genotip dalam F1-nya. Nah, untuk mencari F2-nya, kita tinggal silang. Ya, silang ini keduanya kita silang. Akan menghasilkan, nanti kita buat tabel dulu. Ya, seperti ini. Ini kita buat tabel kolom, tabel baris. Karena ini ada 4 sifat, berarti kita buat 4 kolom dan 4 baris. Ini untuk F1 yang pertama, ini F1 yang kedua. Ya, kita letakkan di sini hasil persilangannya. M besar, T besar, M besar, T kecil, M kecil, T besar, M kecil, T kecil. Ini juga sama seperti itu, ya. Kita silang. Lalu kita silang. Baris pertama kita silang dengan kolom pertama.
hasilnya adalah ini dia. M besar, T besar, T besar. Kita simpan di sini. Baris pertama disilang dengan kolom kedua. Hasilnya di sini. Baris pertama disilang dengan kolom ketiga. Hasilnya ini. Kita lanjutkan dengan baris ke-1 atau baris pertama disilang dengan kolom keempat. Hasilnya ini. Yang berikutnya juga sama. Baris kedua kita silang dengan kolom 1. Hasilnya letakkan di sini. Baris kedua silang dengan kolom kedua. Hasilnya kita letakkan di sini. Ini baris kedua dengan kolom 3. Taruh sini. Baris kedua dengan kolom keempat. Taruh sini. Baris ketiga dengan kolom 1. Letakkan sini. Baris 3 dengan kolom 2. Taruh sini. Baris 3 dengan kolom 3. Taruh sini. Baris 3 dengan kolom 4. Taruh sini. Baris 4 kolom 1. Taruh sini. Baris 4 kolom 2. Ini. Baris 4 kolom 3. Ini. Baris 4 kolom 4. Di sini. Jumlah total semuanya, gamet yang terbentuk ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tanpa kita hitung pun kita tahu ya, dari 4 kolom dan 4 baris yang terbentuk pasti akan terbentuk 16 ya. 16 anakan nantinya genotifnya. Lalu untuk F2-nya rasionya bagaimana? Kita hitung nanti rasio dari genotifnya. Rasio fenotifnya. Kalau rasio genotif, kita tinggal hitung nih yang di sini ya. M besar, T besar, T besar ada berapa? Yang ini ada berapa? Yang ini ada berapa? Kita lihat ada yang sama enggak? Oh, kalau ada yang sama kita hitung ya, ada berapa? Ini berapa, dan semuanya berapa. Jumlah totalnya ada 16 nanti. Kalau yang fenotifnya, kita sudah tahu di sini ya. Tadi ada 4 fenotip yang terbentuk, tinggal dihitung. Contohnya, M besar, T besar, T besar, ya angka terbentuk adalah fenotip dengan sifat manis dan tebal. Yang ini manis dan tebal. Kenapa? Karena T-nya bersifat dominan. Di sini ada dominan T besar. Yang ini sama, manis, tebal. Yang ini manis, tebal. Ingat ada sifat dominan ya. Di sini sifat dominan ya, mengalahkan sifat yang resesif. Manis tebal. Yang ini bukan manis tebal. Ya, kita cari dulu yang manis tebal ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu manis tebal untuk fenotipnya. Terus untuk manis tipis. 1, ini manis tipis ya. 1, 2, 3. Oke, asam tebal. Asam tebal kita lihat. 1, 2, 3. Dan satu lagi asam tipis. 1. Nah, oke. Kita hitung rasionya, kita coba. Oke. Nah, ini rasio rasio genotip F2-nya ya, yang tadi dari gennya kalian lihat dari 16 gennya itu ya dituliskan semuanya. Oh, M besar, T besar, T besar ada berapa tadi? 1. Yang ini ada berapa? Setelah kita hitung ada 2. Ya, total semuanya ada 16 ya. Yang ini adalah rasio fenotipnya. Tadi ada 4 ya. Manis tebal, manis tipis, asam tebal, asam tipis. Ada perbandingannya 9, 3, 3, 1. Ya. Dengan persentasenya seperti ini. Anakku sekalian, kalau pure line-nya atau galur murninya atau parent-nya itu yang satu dominan, yang satu homozigot dominan dan yang satu homozigot resesif akan menghasilkan F2-nya seperti ini dengan pola yang sama. Ya, dengan rasio yang sama 9331 ya. Oke, mudah ya untuk menghitung di hibrid. Jangan dibuat susah kalau memang mudah. Terima kasih, kita bertemu lagi dengan metode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.